prestige, the goal of the Chevening Scholarship is next to none, right? It's a world-class scholarship. For me, it's more than a scholarship. It's endless opportunities. A lot of cultures, a lot of different people from all across the world. I am learning here so much, like from different people. It's a diversity of cultures. Being able to network with such a powerful workforce of worldwide leaders. You know, there are people that are from all walks of life, so it's nice to learn from them, grow. Chevening means leadership. Chevening means impact. We know that Chevening is not only talking about academia, it's talking about the future leaders. So every time I meet fellow Cheveners, there's just this one thing in common. There's the passion, there's the grit and dedication to give back to their countries and their communities. Chevening has been the greatest or the best opportunity I've ever had in my life. One of the best experiences in the world. One of most powerful achievements in my life, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya bisa terdengar? Ya, kedengeran kok, Kak. Cuman mungkin agak kecil aja ya. Lagi nge-lag kah? Atau Iya, koneksi nge-freeze, saya? Mas. Nge-freeze ya? Iya. Baik, apakah sudah terdengar lebih jelas? Oke. Izinkan saya mulai acara pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di acara Chevening Scholarship Talk tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Jasmine Education Forum. Yang terhormat, Kak Fandi Laksono selaku pemateri pada siang hari ini, yang saya hormati Kak Amin Rais selaku panitia dari Jasmine Education Forum, serta teman-teman peserta yang mengikuti kegiatan webinar Chevening Scholarship Talk pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dalam hatinya sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat bimbingan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Selesai? Oke, untuk acara yang selanjutnya adalah langsung kita masuk ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Fandi Laksono. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV. Kak Fandi Laksono ini merupakan penerima beasiswa Chevening atau Chevening Scholar periode 2025-2026 yang saat ini sedang menempuh pendidikan Master of Science in International Marketing and Management di University of Sheffield Management School Inggris. Selama melanjutkan studi di Inggris, beliau juga mendapatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan globalnya dengan mengikuti program summer school di bidang international atau global studies di SAD. Di lingkungan kampus, pria yang akrab disapa sebagai Mas Fandi ini aktif mengemban amanah sebagai Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPI Sheffield
sekaligus menjadi akademik representatif di The University of Sheffield Management School. Lewat peran tersebut, ia berkontribusi aktif dalam memimpin mahasiswa serta membangun keterlibatan akademis di lingkungan internasional. Di dunia kampus, ia juga menjadi bagian dari jaringan warga Muhammadiyah di Tania Raya. Sedangkan di dunia profesional, Mas Fandi ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam kepemimpinan operasional di industri garmen global dan manufaktur berbasis ekspor. Beliau memiliki ketertarikan besar pada bidang strategi bisnis global, perdagangan internasional, serta dinamika perkembangan perusahaan di pasar negara berkembang atau emerging market melalui perpaduan pengalaman industri dan studi strategisnya di Inggris. Ia siap membagikan kiat suksesnya melalui beasiswa ini. Berikut perkenalan singkat dari pemateri kita yang sangat amazing pada siang hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa menyimak materi dengan seksama dan juga mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri. Just for disclaimer, ini nanti untuk pembacaan materi, Mas memiliki waktu sekitar 70 menit, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Q&A session. Jadi mungkin teman-teman bisa mendengarkan secara aktif terlebih dahulu, kemudian mencatat soal-soal atau kira-kira yang ingin nanti mau ditanyakan di saat ya. Oke, langsung saja saya persilakan kepada Kak Fani Laksono untuk menyampaikan materi. Oke, thank you banget Kak Riza ya. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Sudah, ya. Merdu, Mas. Apa belum? Merdu. Oh, merdu. Bisa aja Mas Amin. Oke, sebelumnya kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Jasman Foundation Forum, kemudian PCI Muhammadiyah Britania Raya dan Irlandia yang telah menyelenggarakan acara ini. Memang saya berkomitmen dari sejak lolos chevening dulu bahwa salah satu yang akan saya kerjakan, salah satu yang akan saya berikan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai penerima beasiswa chevening adalah memberikan mentoring gratis. Sehingga mulai tahun kemarin juga sudah mulai mentoring. Cuman memang tahun ini saya informasikan juga ke Mas Amin bahwa mentoring akan saya lakukan setelah saya selesai submit dissertation dan setelah selesai menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai Presiden PPI Sheffield. Jadi kemarin baru selesai semua, baru udah submit dissertation, kemudian udah selesai mengurusi acara yang paling gede di Sheffield, sehingga hari ini sudah bisa kita mulai perjalanan untuk mentoringnya. Jadi nanti mungkin teman-teman sepanjang kegiatan ini apabila ada yang ditanyakan sepanjang saya menjelaskan materi dan pengalaman nanti bisa langsung ditanyakan aja, nggak usah nunggu di waktu akhir sehingga nanti diskusinya enak gitu. Oke, Mas Amin bisa itu ya bantu saya untuk share materinya. Terlihat ya, Mas? Iya, terlihat aman. Oke, jadi teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi udah diperkenalkan juga sama Mbak Riza. Nama saya Fandi Laksono. Saat ini saya masih menyelesaikan program master untuk International Marketing and Business Management di The University of Sheffield di UK dengan menggunakan beasiswa Chevening. Jadi beasiswa Chevening ini memang beasiswa yang saya tunggu-tunggu karena memang saya dari kecil sukanya Manchester United, Harry Potter. Jadi hal-hal yang berbau Inggris. Jadi memang preferensi pribadi saya pada saat mengejar beasiswa adalah memang beasiswa yang diberikan oleh pemerintah negara tujuan langsung. Jadi chevening ini adalah satu-satunya, dua sih tahun kemarin, beasiswa yang saya ikutin. Jadi saya tidak pernah mengikuti atau mendaftar beasiswa lain selain chevening dan Australia Awards. Nah kebetulan tahun kemarin Australia Awards juga dapat, chevening juga dapat. Jadi tahun kemarin, tahun 2025, saya lolos dua beasiswa Australia Awards dan Chevening, sehingga saya harus memilih salah satu. Karena Chevening memang hal yang sudah dicita-citakan dari sejak dulu, sehingga saya memilih Chevening dan mengundurkan diri di Australia Awards. Dan memang dua beasiswa ini kalau teman-teman bisa bisa googling atau search bahwa dua beasiswa ini Chevening dan Australia Awards adalah beasiswa yang termasuk beasiswa yang kompetitif bareng sama Fulbright. Nah, jadi tiga beasiswa itu adalah beasiswa yang tingkat kompetitifnya tinggi sehingga saya salah satu tipe orang yang
Kalau mau ikut sesuatu ya udah yang harus sulit sekalian gitu loh, biar effortnya sama nanti perjalanannya itu terasa worth it gitu. Cuman itu adalah preferensi pribadi gitu. Jadi saya merupakan penerima beasiswa Chevening untuk angkatan 2025-2026 karena Chevening ini salah satu beasiswa yang membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi karena ketika teman-teman mulai mendaftar sampai nanti dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa itu membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Jadi teman-teman kalau nggak sabaran, kayaknya nggak cocok deh Chevening. Karena Chevening mulai pendaftaran sampai nanti dia nyatakan lolos itu butuh waktu sekitar 9 sampai 10 bulan. Jadi benar-benar setahun nunggu apakah jadi berangkat ke luar negeri untuk kuliah atau enggak gitu. Oke, bisa di next Mas Amin. Nah, ini secara detail bagaimana background saya sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa Chevening. Jadi saat ini sudah tadi dijelaskan, saat ini saya juga sebagai ketua PPI Sheffield, salah satu organisasi yang kalau teman-teman tahu adalah organisasi di setiap kota di Inggris itu ada gitu. Tapi di beberapa negara itu cuman di negara bagian aja yang ada gitu. Tapi kalau di UK karena mostly memang orang Indonesia kalau kuliah itu ada di mayoritas ada di 3 tempat. Kalau nggak Australia, UK dan US. Jadi 3 base itu memang banyak mahasiswa Indonesianya sehingga terbentuk namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, kalau di UK itu tiap kota itu ada hampir di tiap kota itu ada komunitas PPI-nya, organisasi PPI-nya yang resmi dibawa langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di UK. Nah, saya merupakan profesional yang sudah 6 tahun berkarir di bidang industri manufaktur atau garment dari Busana Group dengan posisi terakhir saya sebagai Head of the Business Development. Sehingga hal ini yang menjadi basic saya atau yang menjadi pondasi saya untuk dapat mendaftar Chevening. Kemudian karena latar belakang saya di bidang industri, saya bukan dari kalangan akademisi atau NGO, sehingga ini menjadi salah satu bukti yang bisa kita bagikan bahwa siapapun yang memiliki ya, potensi sebagai leader di masa depan, seseorang yang memiliki nilai dasar dari kepemimpinan itu bisa atau eligible untuk mendaftar Chevening. Karena apa? Karena kalau teman-teman bisa melihat atau membaca di core value atau visi dan misi dari Chevening, Chevening itu cari orang. Chevening itu tidak cari orang yang benar-benar luar biasa di akademik. Chevening tidak mencari orang yang benar-benar bisa sempurna di sebuah bidang, tapi Chevening itu mencari potensi-potensi generasi muda yang ketika diberikan beasiswa Chevening, dia mungkin bisa memproyeksikan jiwa kepemimpinannya itu di masa depan. At least beasiswa ini diberikan ke kamu, tapi kamu harus bisa memberikan manfaat ke orang lain. Kamu harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda ke orang lain. Sehingga meskipun beasiswa ini diberikan kepada satu orang, tapi domino efeknya itu bisa dinikmati orang-orang, minimal di lingkungan sekitar orang tersebut. Sehingga itu salah satu core value dari beasiswa Chevening. Lanjut, Mas. Nah, untuk hari ini akan yang kita bahas adalah bagaimana sih Chevening Scholarship secara keseluruhan. Apa itu? Mungkin kalau teman-teman Anda yang join hari ini dan masih belum begitu familiar dengan beasiswa Chevening, nanti akan sedikit kita bahas juga bagaimana apa itu beasiswa Chevening, bagaimana kriteria kelayakan, benefit, kemudian ada timeline aplikasi beasiswa Chevening untuk tahun ini. Kemudian juga spesial di sesi ini saya akan nanti sedikit membantu dan membuka bagaimana sih cara bisa menyusun esai dari pendaftaran beasiswa Chevening. Kemudian nanti ada beberapa strategi yang harus kita lakukan dan akan kita bahas hari ini. Sehingga nanti harapannya sesi hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mendaftar beasiswa Chevening tahun ini. Lanjut, Mas Amin. Oke, bisa langsung dilanjut. Nah, kalau teman-teman masih belum familiar atau mungkin belum tahu beasiswa Chevening, jadi beasiswa Chevening itu adalah beasiswa unggulan dari pemerintah Inggris langsung melalui FCDO, yaitu Foreign Commonwealth and Development Office, yang didirikan sejak tahun 1983. Jadi beasiswa ini awalnya terbentuk sebagai salah satu bentuk kerjasama diplomatik antara UK.
Jadi orang UK atau konsil di UK atau pejabat-pejabat di UK itu berpikir bahwa salah satu upaya diplomasi terbaik adalah memberikan kerjasama bidang pendidikan. Dan mostly 160 negara yang dibiayai beasiswa Chevening ini adalah rata-rata adalah negara berkembang. Jadi negara berkembang yang masih punya hubungan baik dengan UK, sehingga orang UK itu berpikir bahwa bagaimana saya menjalin diplomasi yang baik, ya udah kita kasih beasiswa aja. Sehingga beasiswa Chevening ini diberikan untuk hampir 160 negara di dunia. Sehingga teman-teman ketika nanti mendaftar beasiswa Chevening itu juga mungkin akan bersaing dengan 160 negara yang lain. Nah, kenapa? Seperti yang di awal saya bilang, adalah beasiswa Chevening ini merupakan beasiswa yang kompetitif karena teman-teman harus bersaing, menunjukkan potensi terbaiknya, dan nanti acceptance rate-nya atau rata-rata peluang untuk diterimanya itu juga makin kompetitif. Nah, semakin kompetitif, otomatis teman-teman juga harus semakin persiapannya harus semakin matang. Karena Chevening ini worth it banget untuk dikejar gitu loh. Jadi gini, kalau teman-teman kuliah dan mendapatkan beasiswa itu bukan hanya semata-mata teman-teman dapat dibiayai. Bukan semata-mata hanya tentang materi aja. Tapi ketika teman-teman dapat beasiswa, provider beasiswa itu akan memberikan hal-hal yang tidak bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman membayar biaya kuliah sendiri. Karena nanti akan dibina seputar kepemimpinannya seperti apa, akan dikembangkan melalui global networknya, akan dikembangkan melalui bagaimana organisasi ini berdiri, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal itu akan di-cover melalui beasiswa. Nah, kalau beasiswa Chevening ini, nanti teman-teman akan di-training bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana teman-teman itu, bagaimana privilege teman-teman mendapatkan beasiswa ini nggak berhenti di teman-teman saja. Tapi teman-teman bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain merasakan hal yang sama. Gitu. Seperti yang kami jelaskan tadi di awal bahwa Chevening ini bukan cari mahasiswa terbaik secara akademik, tapi dia cari potensi-potensi calon pemimpin masa depan yang akan pulang ke negaranya masing-masing dan akan membawa dampak nyata bagi negaranya. Maksudnya seperti apa, Kak? Karena salah satu rules atau syarat untuk menerima beasiswa Chevening, teman-teman harus setuju ketika selesai kuliah di Inggris nanti, teman-teman itu akan pulang ke Indonesia minimal 2 tahun. Kenapa harus pulang? Kan ini beasiswanya bukan beasiswa pemerintah Indonesia, ini kan beasiswa pemerintah Inggris. Seperti yang kembali di awal tadi, core value atau visi misi dari beasiswa ini adalah mencetak pemimpin bangsa masa depan. Jadi dari 140 negara yang dibiayai nanti, harapannya ke depannya itu sudah diplomasi atau arah pengembangan diplomasi dari Inggris itu sudah tidak terlalu beresiko. Karena apa? Harapannya nanti yang jadi presiden atau pejabat-pejabat dari negara-negara ini adalah penerima beasiswa Chevening. Sehingga nanti kerjasamanya kan enak toh ketika Inggris akan bekerja sama melalui kerjasama Boleh, diplomasi. boleh tahu. Halo? Ya, kenapa? Open mic Oh, tadi tuh. oke. Jadi harapannya nanti ketika arah diplomasi dari beasiswa Chevening ini 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi itu pemimpin dari negara yang diajak diplomasi itu alumni Chevening, sehingga memudahkan pemerintah Inggris untuk menjalin kerjasama. Harapannya seperti itu. Kalau teman-teman tahu di Indonesia itu alumni beasiswa Chevening itu Bapak Tito Karnavian, itu alumni Chevening. Eh, Kick Andy itu juga alumni Chevening. Kemudian Riri Riza itu juga alumni Chevening. Beberapa alumni Chevening kami juga memang berkarir dan berkarya di bidangnya masing-masing juga sangat berkompeten, gitu. Jadi Bapak Tito Karnavian setahu ya, terus siapa lagi banyak lah. Jadi nanti bisa menjadi motivasi teman-teman bahwa ketika teman-teman memang merasa bahwa hidup teman-teman lebih bermanfaat untuk orang lain, bisa ambil beasiswa Chevening. Lanjut Mas Amin. Nah, kriteria kelayakannya seperti apa sih? Jadi, pertama, teman-teman harus menjadi warga negara
dari negara yang bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Kalau di Indonesia, mostly kita pasti sudah menjadi warga negara Indonesia yang eligible atau layak mendaftar beasiswa Chevening. Kemudian sudah menyelesaikan S1 minimal 2 tahun sebelum deadline. Kalau di angkatan saya terakhir itu yang belum lulus S1 atau ijazahnya belum keluar itu masih bisa daftar Chevening. Cuman mulai tahun kemarin beasiswa Chevening ini wajib lulus S1 dulu. Jadi ketika teman-teman sudah selesai S1, sudah punya ijazah baru bisa daftar Chevening. Kemudian belum pernah menerima beasiswa dari pemerintah UK sebelumnya, ya jelas karena teman-teman kan nggak bisa double funding ya experience-nya. Kemudian minimal memiliki 2 tahun pengalaman kerja atau 2.800 jam. Dihitung hanya setelah S1. Jadi setelah S1 teman-teman itu harus punya 2.800 jam kerja. Nah, 2.800 jam kerja itu dapatnya dari mana? Teman-teman bisa full time, part time, internship, dan lain sebagainya. Yang penting waktu atau pengalaman kerja ini dihitung setelah teman-teman lulus S1. Kemudian selanjutnya, teman-teman harus mendaftar 3 jurusan di kampus UK. Jadi seluruh kampus di UK itu kan United Kingdom ya. Jadi UK itu ada 4 negara bagian, yaitu Inggris, Wales, kemudian Scotland, sama Northern Ireland. Jadi ketika teman-teman daftar kampus di 4 negara bagian ini sudah memenuhi kriterianya Chevening. Jadi nggak harus di London, nggak harus di Inggris, tapi teman-teman bisa nanti di Wales sana, di Cardiff, atau di Scotland, ada Edinburgh, ada Glasgow di sana. Jadi semua kampus tersebut bisa didaftar untuk program beasiswa Chevening. Syaratnya cuma satu, jurusan yang teman-teman pilih harus jurusan Master Talk atau Master yang cuma 1 tahun. Karena mostly di Inggris itu untuk kuliah S2, untuk gelar Master itu cuma 1 tahun. Yang lebih dari 1 tahun itu master by research dan itu tidak dibiayai Chevening. Jadi Chevening hanya membiayai master by coursework selama 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian teman-teman harus berkomitmen untuk kembali ke Indonesia selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun teman-teman harus kembali ke Indonesia, harus bisa menunjukkan bahwa apa yang teman-teman dapatkan di Inggris melalui beasiswa Chevening itu bisa teman-teman terapkan atau bisa teman-teman berikan yang terbaik ketika teman-teman kembali ke Indonesia. Gitu. Lanjut, Kak. Nah, untuk tahun ini, jadi pendaftaran di tahun 2026 itu untuk mulai kuliah tahun depan 2027 sampai 2028. Yang seperti saya jelaskan tadi bahwa beasiswa Chevening itu kan proses pendaftarannya 1 tahun ya. Sehingga untuk periode untuk angkatan tahun depan mulai kuliah itu sudah dibuka tahun ini. Jadi yang mulai 4 Agustus kemarin aplikasi pendaftaran sudah dibuka sampai 6 Oktober nanti. Jadi teman-teman punya waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan aplikasi ini. Di dalam aplikasi itu nanti banyak yang harus disiapkan, termasuk esai untuk mendaftar beasiswa Chevening. Kemudian bulan Oktober sampai Januari nanti ada seleksi penilaian dari Reading Committee. Dan yang menarik dari Chevening ini, jadi Chevening tiap tahun itu akan membuka 2 opportunity. Yang pertama beasiswa untuk yang mau daftar beasiswa, yang kedua sebagai reading committee. Jadi gini, jadi yang nilai aplikasi, yang melakukan penilaian terhadap aplikasi teman-teman dan esai teman-teman itu bukan orang Indonesia, bukan orang UK yang di Indonesia, tapi orang Inggris langsung yang dipilih Chevening setiap tahunnya. Jadi tiap tahunnya itu yang akan menilai esai pendaftar Chevening itu berbeda-beda. Jadi ada yang namanya reading committee. Jadi banyak sekali case, misalkan tahun ini daftar gagal, tahun depan daftar lagi dengan esai yang sama berhasil. Atau sebaliknya, tahun ini daftar berhasil dengan esai yang sama, kemudian tahun depan daftar lagi karena tidak lolos interview mungkin di tahun sebelumnya, malah gagal. Nah, itu banyak kejadian dan itu menjadi hal yang lumrah karena reading committee-nya dari Chevening itu berubah gitu. Tiap tahun mereka ganti orang. Kenapa? Karena Chevening pengen perspektif dari penerima beasiswa Chevening ini berada di standar yang sama tapi dari perspektif yang berbeda.
gitu loh. Mungkin ketika saya menilai esainya teman-teman, saya anggap bagus, tapi belum tentu ketika esai teman-teman dibaca oleh Mas Amin merasa esainya teman-teman bagus. Tapi standar kita berada di standar yang sama. Jadi kalau di Chevening menariknya seperti itu. Kemudian di bulan Februari nanti teman-teman dapat notifikasi shortlisted. Jadi shortlisted itu adalah peserta atau pendaftar yang dianggap memenuhi kriteria Chevening mulai dari dokumen sampai esai. Nah, di tahap ini biasanya itu banyak yang gugur. Karena misalkan mostly di Indonesia, pendaftar beasiswa Chevening di Indonesia itu ada di kisaran 6.000 sampai 7.000 tiap tahunnya. Dari 6.000 sampai 7.000 itu yang bisa berhasil tembus ke tahap wawancara tiap tahunnya itu tidak lebih dari 200 orang. Jadi teman-teman harus memang mempersiapkan aplikasi ini dengan baik karena seleksi terbesarnya ada di situ. Kalau teman-teman sudah apa namanya? Udah lolos ke tahap interview, jadi 70% udah pasti keterima Chevening, tinggal 30%-nya aja bersaing gitu. Kemudian kalau dinyatakan shortlisted, nanti akan ada proses interview mulai bulan April bulan Maret lah, Februari, Maret, April biasanya itu mulai dilakukan proses interview. Nah, proses interviewnya ini jadwalnya global, jadi 140 negara dikasih range waktu 3 bulan. Dan interviewnya itu kalau di Chevening sejak setelah COVID itu online. Jadi nanti online kita akan diinterview oleh panelis. Panelis itu biasanya bisa dari Inggris langsung, bisa dari pemerintah UK yang di Indonesia bebas gitu. Pada saat itu tahun kemarin saya dapat ada 4 yang melakukan interview, 2 dari Inggris langsung, 2 dari orang Indonesia. Jadi benar-benar kita akan ditanya seputar esai kita, seputar aplikasi yang kita submit. Kemudian hasilnya nanti akan keluar di bulan Juni. Bulan Juni akan keluar, ada 3 hasil yang akan dikeluarkan mereka. Yang pertama teman-teman lolos, yang kedua teman-teman reserve candidate atau cadangan, yang ketiga adalah ditolak atau gagal gitu. Kemudian ketika dapat email notifikasi tersebut, bulan September atau Oktober, teman-teman baru bisa berangkat ke UK untuk mulai kuliah S2. Karena di Inggris itu sendiri, di UK itu sendiri, kuliah S2 dimulai di bulan September sampai Oktober. Gitu. Atau teman-teman nanti kalau masih bingung, bisa dicek di websitenya secara langsung, website Chevening, itu ada timeline resmi dari mereka. Tapi ini saya juga ambil dari timeline resmi dari mereka juga. Next, Pak Samin. Nah, apa saja sih yang ditanggung Chevening ya? Dan, sama kayak saya sebagai orang Indonesia, saya juga berkalkulasi ketika saya daftar Chevening, saya dapatnya apa. Yang pertama adalah biaya kuliah penuh. Jadi berapapun biayanya, selama jurusan yang teman-teman ambil itu bukan MBA, jadi MBA itu Master Business Administration, itu ada cap-nya, jadi ada maksimalnya, yaitu 22.000 pounds kalau nggak salah. Jadi selama teman-teman jurusannya bukan MBA, MSI, MA itu akan ditanggung full oleh Chevening. Jadi kalau biaya kuliah saya itu kemarin itu 36.000 pound sterling. Jadi itu ditanggung full oleh Chevening. Berapapun itu akan ditanggung full oleh Chevening gitu. Kemudian tunjangan bulanan. Jadi teman-teman selain teman-teman sudah dibiayai tuition fee atau biaya kuliah, teman-teman itu akan mendapatkan tunjangan bulanan setiap bulannya. Kisaran 1.400 sampai 1.700 tergantung lokasi teman-teman. Kalau di London, otomatis karena London ibu kota negara, bahkan ibu kota dunia gitu kan. Jadi dapatnya lebih banyak, biaya hidupnya juga lebih banyak di situ. Kemudian tiket pesawat pulang pergi akan gratis, kelas ekonomi tentunya. Maskapainya apa aja. Kalau kemarin saya dapatnya Qatar ya. Cuman kalau dari Indonesia ke Inggris itu kan lama banget ya, 17 jam, 18 jam gitu. Jadi mereka akan memberikan biasanya tiket-tiket yang diberikan untuk orang Indonesia itu biasanya tiket yang dari maskapai yang lumayan comfort, lumayan cozy gitu. Jadi kemarin dapat Qatar, dan ini teman-teman bisa milih maskapainya apa. Kemudian tunjangan kedatangan dan tunjangan pulang nanti. Jadi pada saat teman-teman datang, nanti teman-teman akan dapat tunjangan kedatangan juga dari Chevening. Besarnya itu prorate ya, tergantung kapan teman-teman datang ya.
Kemudian free biaya visa. Jadi free biaya visa, jadi kita tidak ada rembes-rembes dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah sebagai penerima beasiswa chevening harus ada tabungan terlebih dahulu? Tidak ada, karena semua di-cover oleh pemerintah Inggris. Jadi hal yang membuat saya tertarik mendaftar beasiswa ini, jadi yang pertama tidak ada sistem rembes. Jadi pengurusan visa itu tidak perlu mengirimkan rekening. Jadi itu benar-benar full. Dan yang paling gongnya lagi, ketika teman-teman diterima chevening, terus kita harus ngurus visa kan. Teman-teman itu nanti akan ditandai kalau teman-teman itu daftar visanya ini sebagai penerima beasiswa chevening. Sehingga visa itu akan di-approve maksimal 3 hari. Jadi maksimal 3 hari. Kalau kemarin saya malah cuma 3 jam atau 4 jam gitu loh di Jakarta kemarin. Karena ya itu, karena ini program pemerintah Inggris langsung sehingga apapun itu akan menjadi privilege teman-teman ketika dapat chevening gitu. Jadi biaya visa tidak ada sepeser pun. Teman-teman cuman salah satu syarat visanya Inggris itu kan harus melampirkan tes TB ya. Jadi tes tuberkulosis. Jadi semua kalau saya tidak salah ya, semua penyakit yang diderita oleh masyarakat atau orang-orang di dunia ini bisa masuk ke Inggris kecuali TB, tuberkulosis gitu loh. Sehingga teman-teman salah satu syarat dari mendaftar visa Inggris itu adalah tes TB gitu loh. Tes TB nanti juga akan diganti oleh pemerintah Inggris. Jadi benar-benar biaya visanya itu nol sama sekali dan cepat lagi untuk menerima beasiswa. Kemudian akses jaringan alumni global. Jelas ini yang menjadi keunggulan dari beasiswa chevening karena beasiswa chevening ini diterima tadi 140 sampai 160 negara. Jadi teman-teman akan punya teman angkatan dari 160 negara. Jadi ketika teman-teman lolos beasiswa chevening, teman-teman akan dikumpulkan di London. Kemudian di London teman-teman akan bisa kenalan sama 160 negara yang mendapatkan beasiswa chevening juga. Isinya adalah CEO, kemudian guru juga. Jadi banyak latar belakang yang bisa teman-teman kenali di situ, bisa bernetworking di situ. Jadi benar-benar akses networkingnya chevening itu the best banget gitu loh, unggul banget. Ini ada pertanyaan ya, sambil nanti saya baca juga langsung pertanyaannya. Jika ada application fee dari universitas, apakah nanti bisa di-cover? Nah, kalau application fee tidak bisa di-cover. Jadi application fee ini benar-benar teman-teman harus membayar sendiri gitu. Cuman ini ada strateginya, ada triknya. Jadi teman-teman ketika daftar kampus di Inggris, baca dulu webnya. Biasanya, karena kemarin saya daftar di beberapa kampus juga. Nah, biasanya teman-teman itu bisa dibebaskan biaya pendaftaran atau application fee ketika teman-teman melampirkan statement bahwa teman-teman sedang mendaftar beasiswa chevening. Itu biasanya akan dikasih gratis. Akan digratiskan biaya pendaftaran. Saya dapat gratis biaya pendaftaran itu di Imperial College London sama di Manchester. Karena saya state di aplikasi saya sedang berjuang dalam proses pendaftaran beasiswa chevening. Setelah itu mereka akan kirim email ke kita, akan diminta untuk melampirkan bukti pendaftaran chevening, terus kemudian mereka akan menggratiskan biaya pendaftaran. Beberapa kampus yang saya coba berhasil ya. Nah, itu mungkin bisa teman-teman lakukan juga nanti. Ketika kan mahal ya biaya pendaftaran itu mahal ya 3 jutaan gitu. Belum lagi IELTS sekarang kan 3,6 juta gitu. Jadi modalnya besar, daripada modalnya besar, terus beasiswanya juga masih belum secure, teman-teman bisa state ke kampusnya seperti itu. Apakah harus punya minimal IELTS gitu Kak? Nah, ini yang paling penting dan ini yang paling membuat chevening itu banyak didaftar peserta. Chevening tidak membutuhkan sertifikat IELTS atau sertifikat bahasa yang lain. Cuman IELTS dan sertifikat bahasa yang lain menjadi tanggung jawab teman-teman atau pendaftar ke kampus masing-masing. Kalau teman-teman daftar ke kampus, di seluruh kampus manapun di dunia, bahkan apalagi di UK, itu teman-teman harus bisa melampirkan sertifikat bahasa Inggris kan. IELTS, TOEFL, TOEIC, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tanggung jawab teman-teman. Jadi, chevening ini nggak ngurusin. Jadi, karena prosesnya chevening ini kan selama setahun, jadi daftar aja dulu meskipun tidak ada IELTS, karena tidak ada permintaan dari chevening untuk bisa
untuk melampirkan sertifikat IELTS atau sertifikat bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Nah, nanti ketika dinyatakan lulus baru bisa ngejar IELTS-nya, atau nanti ketika mau daftar ke kampus baru dilengkapi IELTS-nya. Jadi untuk sementara daftar aja dulu Chevening karena tidak membutuhkan sertifikat IELTS. Karena IELTS itu udah tanggung jawab teman-teman kepada kampus nanti. Karena ketika teman-teman dinyatakan lolos beasiswa Chevening nanti, teman-teman harus bisa memilih satu kampus dengan melampirkan LOE unconditional itu. Dan itu ada deadline-nya. Ketika LOE tidak keluar, itu ya beasiswanya akan hangus. Di angkatan saya ada 3 orang yang LOE-nya itu tidak keluar, tapi beasiswanya udah dapat duluan. Akhirnya beasiswa Chevening-nya hangus. Dan itu sayang banget kan. Dan tahun ini kalau nggak salah beliau itu daftar lagi, tapi gagal lagi gitu. Bahkan gagal di tahap esai. Jadi itu kan sayang banget gitu. Jadi IELTS itu merupakan tanggung jawab teman-teman kepada kampus pilihan masing-masing. Oke? Next, Mas Aris. Nah, ini yang paling penting. Jadi 4 esai ini adalah jantungnya Chevening karena Chevening itu cuma pengen tahu sih bagaimana teman-teman atau experience teman-teman atau kisah teman-teman itu bisa di cover di 4 esai ini. Yang pertama adalah leadership dan influence. Jadi ini akan menjadi bukti teman-teman apakah teman-teman pernah punya experience di bidang kepemimpinan, menciptakan perubahan nyata atau melakukan hal-hal yang ini masuk di kategori bahwa teman-teman bisa atau memiliki potensi kepemimpinan yang maksimal di masa depan. Kemudian essay yang kedua, Chevening itu pengen tahu teman-teman ini bagaimana networkingnya, bagaimana teman-teman membangun hubungan profesional yang baik, networking yang baik gitu. Jadi karena saya orangnya ekstrovert, jadi pada saat saya menulis esai networking dan leadership ini nggak ada masalah, nggak ada kendala. Saya malah ada kendala itu di career plan. Jadi kalau leadership networking ini ketika teman-teman sudah bahwa merasa pernah melakukan sesuatu yang berbau kepemimpinan dan networking yang jelas itu saya rasa nggak ada kesulitan. Dan disclaimer ya, teman-teman jangan berpikir bahwa ketika leadership networking ini teman-teman harus menjadi ketua organisasi A, menjadi presiden organisasi A. No. Jadi kepemimpinan ini bagaimana teman-teman bisa mendeskripsikan. Teman-teman bisa memimpin suatu tim atau teman-teman bisa memimpin sesuatu komunitas di lingkungan kerja teman-teman. Jadi nggak harus jadi ketua ini, nggak harus jadi presiden ini, no. Jadi bagaimana teman-teman bisa menunjukkan kepemimpinan ini dimulai dari hal-hal kecil gitu. Nah, kalau studying in the UK, jadi teman-teman harus menjelaskan kenapa memilih kampus ini, kenapa memilih jurusan ini harus dijelaskan. Jangan sampai teman-teman menjelaskan di esai masalah pilihan kampus, teman-teman, ya karena ini rankingnya bagus, ini masuk top 100 global. Nggak suka. Orang Inggris itu nggak suka sesuatu yang berbau compare-comparean itu nggak suka. Jadi, karena bagi mereka, semua kampusnya mereka itu terbaik. Semua kampus yang mereka mau masuk 100 top dunia, tidak masuk 100 top dunia, yang mereka pikirkan adalah spesifik jurusan masing-masing. Sehingga ketika nanti teman-teman memilih kampus tadi in the UK, harus dipastikan bahwa ini sesuai dengan pilihan teman-teman terhadap jurusan tersebut. Mungkin bisa di-mention nanti di esai kenapa memilih kampus tersebut, karena modulnya, mata kuliahnya, bahkan karena profesornya. Kemudian di essay keempat, career plan, itu teman-teman harus bisa menjelaskan ketika teman-teman selesai dengan beasiswa Chevening, selesai mendapatkan gelar master di Inggris ini, teman-teman mau ngapain saya setelah kembali ke Indonesia? Sebagai pemberi beasiswa, sebagai investor, Chevening ini pengen tahu uang yang akan dikeluarkan Chevening untuk orang Indonesia itu kan lebih dari 1 sampai 2 miliar per orang. 1 sampai 3 miliar, mulai dari tuition fee, tiket pesawat, visa, dan lain sebagainya, tunjangan bulanan, itu kan bisa di-cover masing-masing orang yang diberangkatkan di Indonesia itu bisa sampai 3 sampai 5 miliar bahkan gitu. Nah, dengan investasi sebesar itu, teman-teman kan harus punya plan, harus tahu mau ngapain setelah dapat itu. Dan keempat esai ini harus bisa diceritakan dengan benang merah yang sama.
Jadi jangan sampai teman-teman di leadership misalkan membahas A, nanti di networking balik lagi membahas B, nanti di study in the UK career plan nanti nggak ada hubungannya dengan yang diceritakan di awal. Akhirnya esainya nggak ada satu kesatuan yang terkoneksi dengan baik. Akhirnya gagal di screening esai. Jadi esai yang baik itu adalah ketika teman-teman punya satu benang merah di sana. Apa yang mau diceritakan di sana? Kalau case saya pada saat itu, saya menjelaskan bahwa kenapa gini, beasiswa chevening itu teman-teman harus bisa mampu menjawab 3 pertanyaan utama. Baik nanti dalam esai ataupun nanti sampai ke tahap interview. Apa 3 pertanyaan pertama? Yang pertanyaan pertama yang harus bisa teman-teman jawab dan harus mampu teman-teman jawab adalah kenapa teman-teman butuh kuliah? Kenapa teman-teman butuh lanjut S2? Jangan sampai ternyata kebutuhan teman-teman saat ini nggak harus S2, mungkin bisa training, mungkin bisa pelatihan. Jadi kenapa teman-teman merasa di bidang atau area teman-teman ini harus diselesaikan dengan S2? Itu yang harus teman-teman pikirkan. Kemudian setelah bisa memahami dan menjawab pertanyaan pertama kenapa butuh S2, pertanyaan berikutnya adalah kenapa S2-nya itu harus ke Inggris? Kenapa S2-nya itu harus di Cambridge? Kenapa S2-nya harus di Sheffield? Kenapa harus di Manchester? Dan itu teman-teman harus bisa menjawab. Harus punya strong reason kenapa teman-teman butuh lanjut kuliah S2, lanjut S2-nya harus ke Inggris. Dan pertanyaan terakhir, kenapa lanjut kuliahnya S2-nya itu di Inggris harus menggunakan beasiswa Chevening? Kenapa tidak menggunakan beasiswa lain? Kenapa tidak menggunakan beasiswa pemerintah Indonesia? Kenapa tidak menggunakan beasiswa kampus dan lain sebagainya? Jadi 3 pertanyaan itu yang harus bisa di-cover di esai ini. Pertama, kenapa butuh kuliah? Kedua, kenapa kuliahnya di Inggris? Ketiga, kenapa kuliah ke Inggrisnya harus dengan menggunakan beasiswa Chevening? Nah, 3 jawaban teman-teman ini harus bisa terangkum di 4 esai tersebut. Sehingga panelis akan membaca esai mulai dari leadership sampai career plan itu ada benang merah yang sama, ada satu headlight yang sama. Sehingga ternyata memang benar peserta ini butuh beasiswa chevening. Gitu. Oke, bisa dilanjut Mas Ari? Nah, ini untuk leadership ya. Jadi di leadership dan influence skill ini panelis itu akan bertanya. Panelis pengen tahu sih gambaran sebuah contoh nyata dari teman-teman yang menunjukkan bagaimana experience teman-teman itu saat menjadi seorang pemimpin dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi gini, Chevening itu paling nggak suka ketika esainya ini bilang bahwa tim kami atau kami melakukan sebuah perubahan. Nah, itu Chevening nggak suka. Tapi Chevening itu akan lebih suka misalkan saya bersama tim melakukan sebuah perubahan. Jadi yang diketekankan itu adalah bagaimana kontribusi teman-teman. Gitu loh. Jadi jadi di esai ini benar-benar teman-teman harus diminta menjelaskan bagaimana kontribusi teman-teman. Bukan dengan sudut pandang kami atau kita, tapi sudut pandang teman-teman, saya dan aku di sini. Jadi perspektifnya di situ harus jelas, harus teman-teman bisa mendescribe itu dengan jelas. Kemudian tipsnya yang paling benar, yang paling maksimal adalah menggunakan struktur STAR. Situation, task, action, dan result. Misalkan, teman-teman harus bisa menjelaskan di esai leadership itu situasi yang teman-teman hadapi itu seperti apa. Kemudian dalam situasi tersebut tanggung jawab teman-teman itu seperti apa. Kemudian ketika teman-teman memiliki tanggung jawab di situasi tersebut, otomatis action yang teman-teman lakukan itu seperti apa. Dari action itu resultnya seperti apa. Chevening itu suka yang measurable, terukur. Misalkan ya dalam esai leadership kan teman-teman bisa menjelaskan apapun sesuai dengan experience teman-teman. Jangan sampai teman-teman misalkan berstatement bahwa pendidikan di Indonesia sangat rendah. Nah itu Chevening nggak suka. Karena apa? Karena klaim sangat rendah itu dari mana? Siapa yang akan mengeluarkan itu? Bagaimana Chevening bisa mengukur atau
memvalidasi bahwa statement pendidikan di Indonesia itu sangat rendah. Tapi bisa diganti, misalkan ketika memang teman-teman ingin membahas hal-hal seperti itu, bisa diganti misalkan berdasarkan survei atau laporan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia tahun 2025 menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibanding negara tetangga. Itu valid. Itu seneng Chevening karena apa? Ada bukti bahwa statement itu dikeluarkan oleh komunitas atau organisasi yang kredibil, yang memiliki kredibilitas yang baik, yang terukur di sana. Maksudnya measurable di situ adalah terukur. Statement teman-teman di situ terukur. Jadi ketika teman-teman mau nulis random atau mau berangan-angan atau mau nipu-nipu di situ, akhirnya agak kesusahan di situ. Karena teman-teman harus bisa melakukan klarifikasi statement bahwa statement teman-teman itu memang valid, memang measurable. Kenapa chevening itu harus harus menyertakan angka, dampak, dan perubahan nyata. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan setelah teman-teman melakukan situasinya seperti ini, teman-teman dapat result nanti ketika teman-teman melakukan action di situ. Sehingga result ini yang menjadi tolak ukur dari chevening. Bukan besar kecilnya, tapi berapa angka di situ yang muncul gitu loh. Sehingga refleksinya untuk esai yang pertama ini adalah bagaimana pengalaman teman-teman ini bisa membentuk gaya kepemimpinan teman-teman. Makanya di situ, di esai pertama ini, pertanyaan pemantiknya itu adalah tantangan teman-teman di bidangnya teman-teman ini apa sih? Kemudian apa yang menjadi halangan teman-teman di situ sehingga teman-teman merasa bahwa oh kayaknya dalam menyelesaikan masalah ini aku butuh kuliah lagi di S2. Aku butuh kuliah lagi di S2 di Inggris gitu. Sehingga hal-hal seperti ini gitu. Oke, next. Nah, kemudian networking. Jadi panelis itu pengen tahu teman-teman ini punya networking seperti apa sih? Apakah teman-teman ini punya relasi, punya kolaborasi yang baik gitu. Sehingga yang diminta adalah bagaimana teman-teman itu bisa menceritakan hubungan yang teman-teman miliki, relasi networking itu terbentuk seperti apa. Mengapa teman-teman itu menganggap bahwa cerita yang akan teman-teman sampaikan di networking itu penting gitu. Karena mereka pengen tahu bagaimana teman-teman bisa membangun dan menjaga hubungan profesional ini. Kemudian dalam networking itu kontribusi teman-teman seperti apa? Kemudian bagaimana teman-teman bisa menjaga networking ini dan kolaborasi ini dengan baik. Jadi hal-hal seperti itu yang dicari Chevening. Oke, next. Nah, ini esai ketiga. Jadi, teman-teman nanti harus mengerjakan atau mengisi 4 esai yang leadership tadi, networking, studying in the UK, sama career plan. Dan yang menjadi challenging untuk tahun ini, mulai tahun kemarin, itu adalah masing-masing esai itu hanya 300 kata maksimal. Jadi dengan 300 kata teman-teman harus bisa meyakinkan panelis bahwa teman-teman itu memiliki networking yang baik, leadership yang baik, teman-teman memilih jurusan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, hingga nanti career plan hanya 300 kata masing-masing esai gitu. Untuk study in the UK, teman-teman itu harus bisa menjelaskan kenapa teman-teman memilih 3 program studi ini. Kemudian apakah ada hubungannya, apakah ada kebutuhannya 3 jurusan ini dengan kebutuhan teman-teman. Makanya hindari memilih kampus, memilih jurusan karena ranking. Karena ranking itu kan sebenarnya nggak valid ya, karena tergantung siapa yang mengeluarkan kan. Dan semua kampus di UK punya keunggulan masing-masing. Sehingga ketika teman-teman akan menceritakan 3 pilihan kampus ini bisa dimulai dengan modul apa yang akan teman-teman ambil, kenapa mengambil jurusan tersebut. Kalau di case saya pada saat nulis esai ini, saya menjelaskan saya ingin ke kampus Sheffield karena di Sheffield itu punya salah satu profesor A. Profesor tersebut memiliki publikasi yang sama dengan ketertarikan saya dan kebutuhan saya di Indonesia.
Sehingga di situ akan jelas parameternya bahwa butuhnya saya itu bukan karena random, tapi karena memang ada specific reason di situ. Akhirnya measurable di situ, terukurnya di situ. Jadi tiga pilihan kampus itu bisa untuk esai ini teman-teman bisa memilih tiga kampus dengan tiga jurusan berbeda atau juga bisa memilih satu kampus dengan tiga jurusan yang berbeda. Tapi saran saya pilih tiga kampus dengan tiga jurusan yang berbeda. Sehingga chance teman-teman, peluang teman-teman diterima itu lebih besar. Karena seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ada beberapa penerima beasiswa yang tidak bisa lanjut beasiswanya karena kampusnya nggak keluar surat penerimaannya gitu. Jadi hal-hal tersebut juga harus dipikirkan teman-teman. Next, di essay terakhir itu ada career plan. Jadi gini, career plan itu teman-teman tidak diminta untuk bikin sesuatu yang tidak reachable atau tidak masuk akal. Misalkan, teman-teman akan menulis di career plan, saya akan kembali ke Indonesia, akan membuat komunitas besar yang tersebar di 38 provinsi. Nah, ketika teman-teman itu masih akan mencoba, itu kan mustahil toh. Jadi hal-hal career plan itu teman-teman itu diminta untuk menjelaskan apa dampak yang ingin teman-teman lakukan di negara teman-teman di Indonesia, kemudian bagaimana teman-teman mencapai tersebut dan apa yang dilakukan untuk mencapai tersebut. Sehingga teman-teman bisa breakdown di tiga kalau teman-teman sudah familiar dengan ini kan bisa dibagi menjadi short term, middle term, dan long term. Di situ teman-teman bisa menjelaskan, misalkan dalam 3 tahun pertama ketika kembali ke Indonesia, saya akan melakukan ini, dan lain sebagainya. Sehingga itu jelas, measurable di situ. Sehingga kayak teman-teman bisa menceritakan juga hambatan nanti ketika melakukan rencana kembali ke Indonesia itu apa bisa dituangkan di sini juga. Makanya sehingga tadi dari essay leadership, networking, study in the UK sampai career plan, harusnya teman-teman membahas isu yang sama di area teman-teman masing-masing. Sehingga itu 4 esai ini akan menjadi satu kesatuan yang esai pertama dan esai kedua, leadership dan networking itu adalah esai seputar masa lalu teman-teman. Experience teman-teman. Sedangkan dua esai selanjutnya yaitu esai studying in the UK dan career plan adalah esai rencana teman-teman. Sehingga ketika teman-teman punya pengalaman, experience dua esai sebelumnya, harapannya dua esai berikutnya akan lebih mudah. Gitu. Oke? Next, Mas Amin. Izin tanya, Ya? izin tanya terkait tentang esai, karena kan kalau Ya? chevening ini tadi, ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, ya. Aman. Gimana, Kak Riza? Izin tanya, ini kan terkait dengan esai juga. Kalau misalkan chevening ini kan spesifik harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, atau setara dengan 2 tahun sekian. Nah, kalau misalkan kita menyusun apa namanya Esai. networking esai ya, itu apakah harus dimulai saat setelah lulus atau misalkan sebelum-sebelumnya kita tuh udah merangkum gitu? Ya itu Oke. sih. Oke, gini. Biasanya ketika teman-teman ini salah satu yang disampaikan oleh dosen saya di sini ya. Jadi ketika teman-teman menceritakan sesuatu hal untuk keperluan esai atau keperluan apapun, terutama di bidang akademik ya, di bidang beasiswa, penulisan akademik, usahakan range-nya itu di 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang 2026, teman-teman maksimal harus bisa menceritakan kisah atau experience itu di 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena masih relevan. Misalkan teman-teman yang mau daftar, misalkan dia baru 2 tahun setelah lulus ya, lulus S1 gitu. Kan nggak mungkin selama 2 tahun itu dia tidak melakukan sesuatu yang bisa dibawa ceritanya untuk ke Chevening. Mungkin kan di dalam dua tahun terakhir itu kan pasti dia ada kegiatan atau experience yang bisa diceritakan. Tapi kalau tidak ada, ceritanya itu kurang kurang daging gitu loh. Cerita daging saya itu ada di masa kuliah, ya nggak apa-apa. Selama itu masih ada di kurun waktu 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena kalau lebih dari 5 tahun, akhirnya nggak relevan lagi ceritanya.
setelah lebih dari 5 tahun nggak maksimal lagi dampak yang akan diceritakan gitu. Itu ya Riza ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Kak. Oke, bisa di next Mas Amin. Nah, seperti yang dijelasin tadi adalah dua metode. Yang ini dua metode ini strategi ini biasanya udah familiar nih di scholarship hunter ya. Jadi yang pertama adalah STAR. Ini lebih ke cerita masa lalu atau experience teman-teman. Ini cocok dilakukan di ESA leadership sama networking. Apa itu STAR tadi? Situation, task, action, dan result. Jadi teman-teman itu gambarkan situasi teman-teman. Situasi teman-teman saat ini seperti apa sih? Halangannya seperti apa sih? Challengingnya seperti apa sih? Kemudian teman-teman harus menjelaskan tugas teman-teman saat itu apa? Tanggung jawab teman-teman saat itu apa? Kemudian apa yang dilakukan teman-teman? Dan ketika teman-teman sudah melakukan apa tersebut, teman-teman mendapatkan result seperti apa? Hasilnya seperti apa? Apakah berhasil hasil itu? Nah, kalau metode STAR ini bisa disampaikan dengan baik, itu tidak ada alasan lagi teman-teman tidak akan mendapatkan poin maksimal di panelis nanti. Karena semuanya sudah terstruktur dengan baik. Jadi panelis itu bacanya enak. Nah, kemudian ini yang menjadi salah satu yang penting juga untuk teman-teman pikirkan bahwa gini, ketika teman-teman membuat esai, teman-teman harus bisa membayangkan yang membaca esai ini adalah orang-orang UK, orang-orang British, orang-orang Scotland gitu loh. Jadi orang-orang UK langsung. Jadi kan orang UK atau khas orang Eropa itu kan maunya to the point, tidak mau bertele-tele, maunya ya harus ada measurable di situ. Sehingga teman-teman ketika membuat esai ini harus dibayangkan bahwa panelis teman-teman yang membaca esai teman-teman bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan masih butuh apa ya, kata-kata sesuatu yang mendayu-dayu gitu loh. Kalau di Inggris enggak gitu. Mereka maunya to the point seperti apa. Makanya kenapa esai untuk tahun ini Jeffrey itu hanya mau 300 kata. Biar nggak kelama-kelamaan teman-teman bercerita yang nggak ada isinya gitu loh. Nah, ini buang-buang waktu kan gitu. Kemudian ada metode SMART. Biasanya ini untuk esai di studying in the UK sama career plan. Karena di SMART ini spesifik, dia ada tujuan yang jelas. Jadi setelah kembali ke Indonesia dia akan melakukan apa jelas di situ. Measurable di situ. Karena akan lebih baik ketika teman-teman berbicara tentang esai ini akan memunculkan angka di situ atau nilai yang bisa terukur. Kemudian achievable. Jadi teman-teman jangan bercerita ketika kembali ke Indonesia akan bikin candi dalam waktu 1 malam gitu. Nggak masuk akal kan, nggak achievable, nggak measurable gitu. Relevan juga, jadi kebutuhannya saat ini. Jadi kuliahnya apa, kemudian nanti akan pembahasannya seperti apa, itu kan masuk akal berarti. Kemudian timely, jadi dia ada timelinenya, misalkan kalau saya bercerita setelah 3 tahun, 1 sampai 3 tahun setelah kembali ke Inggris, setelah kembali dari Inggris saya akan melakukan apa, kemudian 3 sampai 5 tahun saya akan melakukan apa, kemudian 5 sampai 10 tahun saya akan melakukan apa. Itu yang akan saya tulis. Oke, next. Nah, jadi ketika teman-teman bingung, ketika saat membuat esai, teman-teman bisa mulai di masing-masing esai ini untuk memantiknya dengan pertanyaan-pertanyaan pilar. Jadi yang pertama, mungkin teman-teman bisa bercerita di leadership apa tantangan teman-teman saat ada di posisi saat itu, kemudian actionnya seperti apa, yang lebih spesifik, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian di networking teman-teman bisa mulai bercerita bagaimana hubungan teman-teman mulai terbentuk dalam networking tersebut. Kemudian kontribusi teman-teman apa, yang didapatkan apa. Kemudian bagaimana teman-teman menjaga hubungan tersebut, menjaga networking tersebut. Jadi usahakan antara leadership dan networking itu harus ada di satu cerita yang sama, yang berkelanjutan. Ya, kemudian cerita teman-teman harus bisa dilanjutkan misalkan dengan networking dan leadership seperti itu, dengan permasalahan seperti itu, teman-teman butuh kuliah lagi
sehingga kuliah lagi, kebutuhan kuliah lagi ini bisa diterapkan di study choice. Di situ 3 pilihan kampus teman-teman harus jelaskan. Karena 300 kata, teman-teman harus, kalau tidak salah ya, nanti bisa di cross check di websitenya, teman-teman hanya diharapkan cuman menjelaskan kampus pilihan pertama aja. Kampus pilihan kedua, ketiga tidak usah dijelaskan. Karena cuma 300 kata. Nanti bisa di cross check lagi ya di websitenya. Kemudian teman-teman harus menceritakan career plan itu mulai dari dampak apa sih yang teman-teman ingin ciptakan di Indonesia setelah kembali ke Indonesia dengan beasiswa Chevening. Kemudian rencana karirnya teman-teman itu seperti apa sih? Kemudian hambatan yang mungkin bisa teman-teman hadapi saat kembali ke Indonesia itu apa sih? Teman-teman bisa menjelaskan itu di essay career plan. Oke, next. Nah, ini setelah saya berdiskusi dengan teman-teman saya penerima beasiswa Chevening dari negara-negara lain, kita sepakat bahwa ada 3 dimensi atau 3 hal yang menjadi kriteria utama ketika teman-teman menulis esai untuk Chevening, yaitu penilaian umumnya akan berdasarkan bagaimana kualitas atau hal yang bisa teman-teman buktikan. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan apa yang teman-teman lakukan, hasilnya seperti apa, kemudian resultnya seperti apa, dengan diimbangi dengan angka, terus jumlah. Kalau saya pada saat itu menjelaskan bahwa setelah saya menceritakan nih, saya sudah bercerita tentang kepemimpinan saya, kemudian saya di akhir esai kepemimpinan, saya menjelaskan, setelah saya melakukan hal tersebut, produktivitas di tempat kerja saya, di departemen kerja tempat saya bekerja, naik dari 91% menjadi 97%. Nah, itu kan ada angka kenaikan yang resultnya sangat bagus untuk menaikkan produktivitas dari 91% menjadi 97%. Jadi hal-hal seperti itu, Chevening itu senang karena Chevening bisa melihat angka yang terukur di sana. Jadi bagaimana pihak Chevening bisa menilai teman-teman dari angka-angka tersebut, dari measurable tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah kohesif. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jadi ada benang merah yang konsisten antara esai pertama sampai esai keempat, sehingga esai pertama, kedua, ketiga, keempat itu satu kesatuan yang sama, menjadi buku yang baik, buku yang enak dibaca, nggak loncat-loncat ceritanya gitu. Jadi itu hal yang menjadi penilaian utama di Chevening. Kemudian yang ketiga adalah originalitas. Tetap bagaimana cerita tersebut yang memang cerita teman-teman. Misalkan esai saya ketika digunakan oleh orang lain nggak akan match. Karena itu cerita saya, itu sudut pandang dan perspektif saya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika saya menggunakan esai teman saya, itu akan beda cerita lagi gitu loh. Meskipun esainya sama. Karena balik lagi itu adalah berkaitan tentang originalitas dan perspektif masing-masing orang dalam membuat esai. Makanya dalam setiap esai di Chevening itu hindari kata kami, hindari kata tim, tapi langsung confidence gunakan kata saya dan aku. Dan itu lebih mendapatkan poin maksimal di Chevening. Jadi penekanannya itu lebih besar bagaimana kontribusi teman-teman, bukan kontribusi tim, tapi kontribusi teman-teman untuk membuat tim ini mencapai tujuan tertentu. Oke, next. Nah, ini juga saya sudah sempat menganalisa ya bagaimana esai yang lemah dan esai yang kuat. Jadi kalau lemah itu esainya teman-teman itu tidak ada contoh spesifik. Misalkan ya tadi teman-teman menjelaskan sesuatu tapi tidak ada contoh realnya. Terus teman-teman selalu berstatement saya bagian dari tim yang sukses, padahal harusnya saya membangun tim yang sukses, bukan saya bagian dari tim. Kemudian alasan memilih kampus terlalu generik dan template, balik lagi biasanya banyak sekali saya membaca esai orang Indonesia ketika memilih kampus itu karena ranking. Dan itu sangat-sangat tidak masuk akal buat orang Inggris. Kemudian tidak ada angka dan hasil terukur di situ, sehingga measurable-nya tidak terlihat di situ. Bagaimana parameter teman-teman berhasil tidaknya itu tidak kuat di situ.
Kemudian keempat esai itu nggak nyambung, nggak ada benang merahnya. Akhirnya esai leadership berdiri sendiri, networking berdiri sendiri, studying in the UK berdiri sendiri, career plan berdiri sendiri. Akhirnya nggak maksimal di situ. Nah, esai yang kuat harus menceritakan cerita yang spesifik dengan metode STAR tadi. Kemudian peran dan kontribusi teman-teman jelas di situ, maksimal di situ. Kemudian teman-teman dalam memilih kampus itu sudah melakukan riset maksimal. Saya di esai saya saat menjelaskan kampus itu saya menjelaskan nama profesornya siapa, kemudian modul atau mata kuliah yang akan saya ambil itu apa aja. Saya sudah jelaskan di awal di penulisan esai. Sehingga nanti esai kita bisa memiliki hasil yang terukur dan dampak yang nyata. Kemudian 4 esai itu harus menjadi satu kesatuan yang baik. Sehingga enak dibaca. Oke, next. Nah ini, jadi ada kebijakan penggunaan AI. Jadi teman-teman tolong hindari penggunaan AI yang copy paste ya. Ya teman-teman nanti bikin di ChatGPT atau Claude langsung di copy paste ya itu pasti akan gagal. Tapi ketika teman-teman bisa menggunakan AI untuk brainstorming itu ya sah-sah saja. Jadi gini, kalau teman-teman itu membuat esai dari AI kan pasti terlihat toh kata-katanya baku, kemudian sempurna, wah itu udah tulisan AI. Sekarang kan ada Grammarly ya, kalau teman-teman mungkin masih kesulitan atau ragu menulis dalam bahasa Inggris, tulis dulu ceritanya, esainya dalam bahasa Indonesia, nanti ditranslate. Nanti kan sekarang kan udah canggih ya ada namanya Grammarly bisa teman-teman itu ngebenerin grammarnya atau hal apa. Jadi kalau bagi orang UK itu ketika esainya teman-teman itu masih ada salah-salah kata grammar dan lain sebagainya itu masih sah-sah saja. Malah itu mereka senang karena itu buatan buatan teman-teman sendiri bukan AI. Oke, next. Nah, ini dokumen yang perlu disiapkan. Jadi teman-teman itu harus ada paspor ya. Atau mungkin nanti coba dicek ya, apakah bisa pakai KTP. Tapi seingat saya itu kita harus memasukkan nomor paspor deh. Nanti tolong dicek dulu. Kemudian ijazah dan transkrip S1. Jadi ketika ijazahnya itu masih berbahasa Indonesia, teman-teman harus melakukan terjemahan melalui penerjemah tersumpah, biasanya notaris. Notaris di kota atau daerah teman-teman biasanya mau. Nah, tapi biasanya ijazah S1 kan di Indonesia sudah bilingual ya. Udah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gitu. Kalau itu nggak perlu diterjemahkan. Kemudian teman-teman membutuhkan 2 kontak pemberi referral. Jadi Chevening itu butuh 2 referensi, butuh referral. Satu dari akademik, satu dari profesional. Dulu saya mintanya itu referral saya dari dosen pembimbing akademik saya. Jadi saya lulus kuliah S1 itu 2016. Saya berangkat kuliah S2 2025. Jadi 9 tahun gapnya. Jadi masih saya hubungin dosen saya oke-oke aja. Dia malah senang nge-support gitu loh. Jadi 2 referensi ini mutlak harus satu dari akademik, satu harus dari profesional. Profesional ini saya minta manajer saya di tempat kerja saya. Jadi teman-teman sudah mulai difikirkan meskipun ya referensi ini tidak diminta di awal, tapi diminta ketika teman-teman nanti lolos ke tahap wawancara. Cuman identitasnya harus diinput saat awal pendaftaran. Jadi saat awal pendaftaran, sebelum submit teman-teman itu harus ngisi referralnya itu dari akademik siapa, dari profesional lah siapa. Apakah nanti bisa diganti ketika nama yang kita input saat ini ternyata tidak bersedia? Sedangkan teman-teman lolos ke tahap wawancara bisa, nanti bisa diganti itu. Jadi ada mekanismenya dari British Embassy di Jakarta. Jadi yang penting teman-teman punya 2 nama dulu. Gitu. Nah, sertifikat bahasa ini tujuannya untuk kampus. Jadi IELTS, TOEFL, TOEIC itu punya tanggung jawab teman-teman ke kampus. Chevening tidak meminta sertifikat bahasa, tapi itu menjadi tanggung jawab teman-teman. Kemudian 3 pilihan program master beserta conditional offer ini nanti ketika teman-teman lolos tahap wawancara. Jadi untuk saat ini teman-teman tidak membutuhkan
tidak perlu upload sertifikat bahasa asing, tidak perlu upload LOE, hanya teman-teman upload identitas standar aja, kayak paspor, ijazah, dan 2 referral. Oke, next. Nah, ini kesalahan umum ya. Biasa orang Indonesia ya, kalau nggak sistem kebut semalam nggak enak. Jadi jauh-jauh hari jangan submit di akhir-akhir karena servernya pasti down. Tiap tahun server Chevening ini pasti down di hari terakhir penutupan. Ya karena gimana nggak mau down 160 negara akses bersamaan gitu loh. Jadi hindari itu pasti tiap tahun ini pasti. Tidak ada kejadian sosmed akan rame dibanjiri komentar-komentar netizen yang nggak bisa submit karena websitenya error. Ya gimana nggak error kan? 160 negara, berapa ratus ribu, lebih dari 100.000 orang submit di waktu yang bersamaan. Kemudian harus esainya bener-bener nggak boleh template. Jadi esainya itu, karena gimana ya, gini. Saat ini kan perkembangan teknologi kan canggih banget ya. Jadi ketika esai itu benar-benar buatan AI template, akhirnya nggak orisinal di situ, nggak original di situ, kan nggak maksimal nanti. Kemudian teman-teman random pilih 3 jurusan, tidak melakukan riset, tidak melakukan kebutuhan sehingga nanti gagal di awal. Kemudian komitmen pulang terlalu lemah, jadi teman-teman dianggap Chevening sudah menginvestasikan 3 miliar ke teman-teman. Tapi misalkan teman-teman kembali ke Indonesianya, di kontribusinya yang tidak maksimal, sehingga itu akan useless. Kemudian ya referral belum dihubungi, terus penulisan essay menggunakan AI. Ini standar hal-hal yang harus kalian teman-teman hindari semuanya. Next. Oh, ini ya, saya nulisnya. Jadi ini ya, jadi perjalanan saya menuju Chevening, jadi 6 tahun saya menulis di essay bahwa 6 tahun dalam 6 tahun saya bekerja di bidang manufacturer garment export, di bidang business development. Kemudian bagaimana saya menjelaskan memimpin tim saat itu di tempat kerja saya. Kemudian saya menjelaskan bahwa saya butuh Chevening karena hanya Chevening yang bisa memberikan saya pengalaman real langsung ke Inggris dengan beasiswa dari pemerintah Inggris langsung. Dan apa yang saya tulis di esai maksudnya adalah berhasil saya lakukan sekarang. Jadi di esai saya juga menulis ketika ke Inggris saya juga akan bergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Inggris sehingga saya bisa tetap bernetworking. Kejadian saya jadi ketua PPI Sheffield. Kemudian saya menjelaskan juga di esai saya di essay networking pada saat itu saya menjelaskan bahwa networking saya di Indonesia saat ini akan saya bawa ke Inggris dengan bekerja sama dengan pemerintah lokal di sana. Dan terbukti saya juga berhasil lolos internship di government di UK selama 3 bulan. Gitu. Jadi essay yang saya tulis memang benar-benar kejadian pada saat kuliah. Gitu. Jadi benar-benar essay yang teman-teman tulis harus orisinal dari ide teman-teman dan pengalaman teman-teman. Next. Nah, karena nanti saya juga akan melakukan mentoring gratis, jadi teman-teman nanti bisa difasilitasi mungkin ya dari Jasmine Foundation tadi, kalau masih butuh gitu. Jadi feel free aja, selama saya masih bisa bantu, saya akan bantu teman-teman. Karena salah satu yang saya tulis juga di essay adalah, ketika saya kembali ke Indonesia, saya ingin banyak orang Indonesia merasakan pendidikan di luar negeri. Sehingga bisa meningkatkan persentase masyarakat terdidik di Indonesia. Oke, next. Habis deh kayaknya. Oke, selesai. Masih ada waktu ya? Berapa menit itu untuk tanya jawab, Kak Risa? Tanya jawabnya 30 menit. Tapi ya, ini 30 masih menit. ada ya. Ini masih ada pertanyaan. Izin saya mau bacakan yang belum sempat ini ya terjawab ya Kak tadi. Oh iya, ada 10 pertanyaan ya. Nggak, nggak muncul di saya. Sorry. Iya, izin bertanya, apakah dari 160 negara dari Indonesia Nah, sendiri, apakah ada maksimal penerimanya, Kak? ini yang penting. Ini yang
Jadi teman-teman itu harusnya gini, semakin kompetitif beasiswa itu harusnya teman-teman lebih semangat lagi gitu. Karena ya ya enak nanti berjuangnya gitu loh. Jadi ketika nanti dinyatakan berhasil itu lega banget. Jadi gini, chevening itu bukan based on kuota. Jadi kuotanya dari tiap negara itu berubah-berubah. Di tahun saya, jadi di chevening Indonesia itu yang berangkat itu 40 orang. Tahun ini yang akan berangkat bulan depan September ini dari Indonesia cuma 16 orang. Jadi tahun saya 40, tahun ini 16 orang. Jadi memang tidak based on kuota. Jadi tahun sebelum saya itu 32. Jadi bukan based on kuota tapi based on kelayakan tadi gitu loh. Jadi ketika teman-teman dianggap belum memenuhi kriteria dari standarnya panelis chevening, ya mungkin selain rezeki ya. Jadi ya mungkin belum berhasil gitu loh. Jadi memang ya itu seketat itu memang. Jadi Indonesia yang lolos itu cuma 16 orang kalau tidak salah ya. 16 dari 16 orang ini tiga itu mengundurkan diri atau withdraw gitu loh. Kayaknya kasusnya sama, mungkin dari tiga orang ini ada yang tidak bisa melampirkan LOE dan lain sebagainya. Sehingga ada tiga cadangan naik, sehingga total yang berangkat itu 16 orang cuma. Dari angkatan saya 40 orang, tahun ini 16 orang. Jadi belum tahu juga tahun depan itu berapa. Mungkin bisa lebih banyak atau bahkan lebih sedikit, tergantung ya tadi, tergantung bagaimana kelayakan dari peserta itu sendiri. Gitu ya Kak Riza ya. Sip. Ya, oke. Semoga dia sangat insightful ya. Oke, Iya. untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan langsung oleh Kak Zainab, bisa open mic dan juga open kamera. Oke, terima kasih kesempatannya, Kak. Maaf banget ini nggak bisa open kamera karena lagi bermasalah kameranya. Terus saya mau tanya, oh, Mm-mm. untuk tadi kan apa dijelaskan bahwa tidak boleh ada apa unsur plagiarisme dan AI gitu kan, Iya. Kak. Nah, Ah, tapi terkadang tuh ketika kita membuat esai Iya. Ah, sendiri gitu, mandiri gitu ya. Terus ketika kita cek lagi gitu di apa cek AI cek gitu, itu tuh kadang tetap terdeteksi gitu loh, Kak. Nah, itu tuh gimana tuh, Kak? Terus sama mau tanya apa terkait referee itu kan satunya akademik, satunya profesional. Ketika kita mintanya dari organisasi itu apakah bijak gitu untuk profesionalnya? Terima kasih. Oke, thank you ya Zainab ya, akan saya jawab. Jadi gini, jadi kan yang ironis adalah eh, kita ngecek AI ke AI. Jadi kan tahu kita sebuah esai ini menggunakan AI atau enggak kan kita ngeceknya ke AI juga itu. Jadi saya udah berdiskusi dengan teman-teman alumni Chevening juga bahwa gini, selama teman-teman yakin itu buatan teman-teman sendiri, nggak usah dicek di AI, itu pasti mereka akan tahu. Ya balik lagi ya bahwa yang akan memeriksa esai teman-teman itu udah profesional sebagai komite reading reading komite sorry di UK itu mereka udah profesional, mereka bahkan itu pasti akan tahu ini buatan cerita ini buatan orang atau buatan AI. Jadi nggak usah khawatir di situ ketika teman-teman sudah membuat sendiri, nggak usah dicek-cek lagi pakai AI gitu. Gini, ini salah tips ya, yang ini digunakan di mahasiswa di Inggris terutama. Ketika memang teman-teman menggunakan AI atau brainstorming dengan AI gitu lah. Saya juga pada saat itu juga brainstorming. Misalkan apa yang saya ceritakan kira-kira ketika kamu menjadi panelis, saya tapi menyuruh AI, menyuruh cloud itu bilang bahwa tolong eh, posisikan kamu sebagai panelis dari eh, reading committee di Chevening ketika menilai esai saya apa yang kurang. Nah, itu baru kita bisa melakukan itu brainstorming gitu. Jadi nanti kan AI-nya pasti ngasih, oh kamu kurang di bagian ini gitu. Nah, itu jangan langsung copy paste, kamu harusnya ketik ulang biar nggak kedetek di situ. Jadi selama teman-teman merasa bahwa itu memang tulisan teman-teman, cerita teman-teman nggak usah dicek di AI. Panelis sudah akan tahu itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya, referee tadi, ketika yang memberikan referee itu adalah organisasi, itu layak atau enggak? Gini, ketika organisasi itu masuk dalam, nanti kan teman-teman pada saat
ngisi formnya Chevening itu kan harus ngisi jam kerja ya, harus ngisi pengalaman kerja. Nah, dalam pengalaman kerja itu juga diminta nama organisasi atau nama company-nya. Selagi yang teman-teman minta referral ini adalah organisasi, company yang sudah tertulis di awal, di experience teman-teman, itu nggak apa-apa. Tapi misalkan contohnya teman-teman cerita organisasi atau company sebagai pengalaman kerjanya itu Unilever lah maksudnya. Diisi di situ. Tiba-tiba referralnya muncul bukan dari Unilever. Kan itu nggak match jadinya. Jadi usahakan ketika organisasi ini akan memberikan referee teman-teman, organisasi ini juga masuk sebagai organisasi company yang memiliki experience jam kerja dengan teman-teman. Gitu. Itu ya saya ya. Iya. Ya, semoga menjawab pertanyaannya Kak Zainab. Oke. Apakah oke sudah diberi kelas. Oke, masih Kelas. ada pertanyaan. Ini Boleh? Kak, ya sangat antusias ini. Kalau misalkan yang terkait SI tadi, referee, kalau misalkan kita termasuk pimpinan, dukungan profesional kita, rekan kerja bukan atasan, apakah bisa? Oke. Ketika pimpinan ya. Ini gini. Usahakan yang pertama adalah dia yang memberikan referral kita itu adalah orang yang berinteraksi dalam dunia profesional yang dekat dengan kita, yang tahu dengan kita, yang subjektif. Nah, kalau misalkan itu memang rekan kerja itu tidak apa-apa. Tapi nanti coba dicek ulang ya di websitenya Chevening ya. Tapi setahu saya di angkatan saya itu masih bisa. Ketika yang memberikan referral itu adalah teman kerja. Selagi memang referralnya itu identitasnya jelas ya, ada nama pemberi referral, ada tanda tangan, ada tanggal. Jadi tanggal, identitas dan nama itu harus tertera jelas di situ. Dan sejauh ini referral saya tidak dihubungin sama Chevening. Tapi ada teman saya yang dihubungin. Jadi teman saya itu manajernya itu dapat email dari Chevening gitu. Tapi di saya tidak ada. Jadi itu tergantung nanti dari Cheveningnya pengen ngehubungin atau enggak. Nah, karena memang ada potensi dihubungin dan referral itu memang kan sah-sah saja pihak Chevening menghubungi. Jadi dalam referral nanti tolong harus jelas nama pemberi referral siapa, dia siapa jabatannya atau statusnya dia siapa. Misalkan bukan atasan tetapi teman kerja juga harus dijelaskan. Kemudian dari company mana, dari organisasi mana, kemudian kontak personnya berapa, email ya yang penting itu harus disebutkan dengan jelas gitu. Nanti pihak Chevening akan validasi itu. Cuman coba nanti minta tolong di cross check lagi di websitenya Chevening apakah masih berlaku teman atau teman yang satu level satu jabatan itu bisa memberikan referral. Kalau di tahun saya masih bisa. Coba nanti di cross check lagi ya. Tapi yang penting identitasnya harus jelas. Email terus tanggal yang penting, tanggal dan tanda tangan. Stempel kalau pakai organisasi ya. Oke, oke Kak. Kalau misalkan untuk batas expirednya itu ada nggak Kak? Harus berapa Nah, tahun? kalau bisa itu kalau nggak salah ya itu 1 tahun ya. Di tahun yang sama gitu loh. Di tahun yang sama saat teman-teman daftar gitu. Karena kalau lebih dari itu kan expired ya. Karena gini, jangan sampai referral itu cuman bilang bahwa oke, nama saya misalkan Fandi Laksono dengan ini saya memberikan referral kepada Riza. Jangan kayak gitu. Jadi referral itu harus dijelaskan. Saya minta ke manajer saya bahwa jadi manajer saya menge-state bahwa beliau sebagai manajer terus sudah bekerja sama atau berada dalam struktur yang sama dengan saya selama 6 tahun. Kemudian saya juga di statement di situ saya minta ke manajer saya bahwa saya di statement dalam 6 tahun terakhir manajer saya bekerja sama dengan saya dan Fandi Laksono bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan untuk memenuhi target, jiwa kepemimpinan yang bisa bekerja sama dalam tim dan lain sebagainya. Sehingga di isi dari statement itu, referral itu, manajer saya bilang di akhir bahwa dengan pengalaman dan referral yang saya miliki, saya harap Chevening mampu memberikan kesempatan kepada Fandi Laksono untuk bisa menempuh pendidikan di Inggris gitu. Jadi usahakan teman-teman itu isi referralnya harus bisa menunjukkan kelebihan teman-teman di situ.
Itu pun yang saya lakukan pada saat saya menghubungi dosen saya di Brawijaya dulu, saya juga kirim email ke dosen saya bahwa saya butuh referral untuk beasiswa Chevening. Tolong isi. Kemudian dosen saya membalas, oke referralnya mau seperti apa? Saya jelaskan di situ. Tolong referralnya berikan kilasan positif tentang saya selama Anda mengenal saya. Gitu. Biasanya dosen udah seneng kok gitu. Jadi jangan asal bikin referral yang isinya cuman oke setuju memberikan referral, jangan. Gunakan referral itu sebagai kesempatan bagaimana teman-teman mendapat dukungan atau perspektif lain dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Sehingga panelis akan melihat bahwa teman-teman itu sudah memang memiliki potensi untuk bisa bernetworking, untuk bisa menjadi seorang pemimpin dengan dukungan dari teman-teman atau orang-orang di sekitar bidangnya teman-teman masing-masing gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kalau untuk Kak Fandi dulu sendiri, itu waktu mendaftar Chevening, itu apakah sudah juga sambil mendaftar universitasnya ya, Kak? Oh Karena iya, kayak ya. langsung Oke. milih yang mana. Gini, saya daftar Chevening itu kan pembukaan pendaftarannya itu mesti di akhir tahun ya. Misalkan tahun ini September sampai Oktober. Nah, setelah itu nganggur kan ya. Saya kan sudah ada IELTS gitu loh. Jadi buat teman-teman yang nggak ada IELTS setelah daftar Chevening belajar IELTS untuk ke kampus. Misalkan IELTS sudah ada atau bisa belajar dua-duanya sudah apply kampus. Biasanya kampus itu baru akan membuka pendaftaran itu di awal tahun. Jadi di awal tahun, Januari, Desember lah bahkan ya, Desember, Januari sudah mulai melakukan pendaftaran. Kalau saya daftar pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu, kalau Sheffield itu gratis biaya pendaftaran. Nah, seperti yang tadi yang saya jelaskan, beberapa kampus pilihan saya itu ada biaya pendaftarannya. Tapi karena saya ngerasa saya belum secure beasiswanya, dan modal saya sudah habis untuk IELTS, kursus IELTS dan yang lain sebagainya, akhirnya saya baca di setiap portal kampus itu pasti ada. Baca aja di situ dan saya menemukan di Imperial College London sama Manchester itu dia berstatement adalah bagi pendaftar beasiswa itu mereka malah berstatement jelas beasiswa Chevening itu teman-teman bisa memenuhi kriteria untuk melakukan mengirim email, mengisi form untuk dibebaskan biaya pendaftaran dan apply aja di situ. Jadi paralel aja selagi teman-teman merasa memang ya ada waktu gitu loh. Karena kan rata-rata bekerja kan, kayak saya pagi sampai malam saya harus bekerja gitu. Baru malam sampai tengah malam ngurusi beasiswa gitu loh. Mulai termasuk pendaftaran kampus, belajar IELTS dan lain sebagainya. Ya, mungkin karena masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi, mungkin ini ada dari Kak Jul, boleh disampaikan open microphone dan juga kamera. Terima kasih kepada Kak siapa tadi ya yang memberikan apa penjelasannya tadi sangat lengkap, Kak. Saya izin bertanya, untuk mengisi kelengkapan administrasi Chevening ini, apakah sudah wajib mencantumkan kontak email referee-nya ya, Kak? Atau hanya boleh nama referee-nya saja? Mungkin seperti itu aja, Kak. Makasih, Kak. Oke, oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nanti ada form. Form itu masuk dalam form online sebelum submit bahwa referralnya itu harus menyebutkan nama, company atau organisasinya apa, kemudian email. Jadi harus di state di situ. Dan menjawab pertanyaan sebelumnya itu, apakah harus menggunakan bahasa Inggris? Ya, harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi referralnya harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi minta teman-teman kepada pemberi referral menggunakan bahasa Inggris. Kalau dosen biasanya udah tahu dia. Tapi kalau profesional biasanya kan ada yang belum tahu atau belum familiar dengan skema beasiswa gitu. Jadi referralnya harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi referral itu nanti dibutuhkan dan harus disubmit ketika teman-teman lolos wawancara, lolos ke tahap wawancara di bulan Februari biasanya. Tapi sebelum Februari di awal-awal ini saat melakukan pendaftaran cuman identitasnya aja, namanya siapa, kemudian posisinya sebagai apa, dari organisasi atau company mana, sama kontak personnya, email. Cuman itu aja sementara. Nanti ketika teman-teman dinyatakan lolos ke tahap interview, baru teman-teman harus submit dokumen pemberi referral gitu. Dan itu harus full bahasa Inggris. Oke? Berarti baik entah itu kayak directly from sistem ataupun unggah itu harus all in English ya. Iya, kalau direct submission itu kan cuma identitas saja toh. Ya. Nah, kalau nanti submit itu harus dokumennya full English. Gitu.
Ya, ternyata ini udah hampir 30 menit ini Kak, nggak kerasa. Ini Oke, teman-teman oke. juga, Hah? ya alhamdulillah semangatnya masih terasa sampai akhir dari awal. Oke, mungkin ini mungkin last question ya Kak, sebelum closing. Kalau misalkan kita kan apa ya kayak pasti ada budaya tahun berbeda saat menulis esai. Kalau misalkan Indonesia seperti apa? Nah, kalau khusus untuk tipe ini seperti apa sih Kak? Kalau kayak tadi misalkan deduktif di awal, terus baru disupport sama supporting detailsnya atau kira-kira seperti apa nih? Gimana maksudnya Kak Lisa? Eh, kayak tone untuk menulis esai shaping ini seperti apa? Apakah ya harus deduktif atau kayak there is no template tapi yang penting apa namanya bisa dibaca mudah aja gitu langsung baca. Oke. Gini, Ya. eh ini masih ada waktu berapa menit? Ah, nyampe 14:35. 14:35. Ini kalau saya mau share screen contoh esai masih bisa kah? Eh, Bisa Mas, kebetulan bisa, bisa. Bisa. Ntar ya, coba ya. Ini kebetulan kayak esai saya dulu pas chevening udah ketemu deh. Karena saya kan ganti laptop kan. Coba ya, ini nanti eh, bisa teman-teman saya buka dulu. Jadi menjelaskannya enak. Ah, ini. Harus saya buka dulu. Mm, mm. Coba saya share screen ya. Atau dari Mas, bisa ya? Kalau saya share screen bisa kan ya? Bisa, bisa Mas. Oh, belum disetting ternyata. Oke, oke. Coba saya kirim ke Mas Amin dulu ya. Ternyata saya belum ngerubah settingan saya. Oh iya, oke Mas. Oke, jadi coba ini dibuka. Nah, bisa dibantu dibuka Mas Arif ya. Iya. Tapi minta tolong ya teman-teman nanti tolong dijaga komitmennya untuk tidak melakukan penyebaran terhadap esai ini karena takutnya esai ini sudah tidak relevan aja sih bagi saya. Ya, jadi nanti tolong ketika memang teman-teman melakukan screenshot, foto dan lain sebagainya, tolong sebagai konsumsi pribadi. Dan saya percaya teman-teman di sini sudah dewasa untuk tidak melanggar aturan itu. Oke? Karena takutnya apa? Takutnya tidak relevan aja. Jadinya ya balik lagi bahwa ini ketika esai seseorang dipakai teman-teman kan nggak akan relevan gitu. Oke, bisa dibawain Mas. Mungkin itunya ya openingnya aja. Nah, ini paragraf pertama aja deh. Nah, ini esai yang saya tulis di bagian leadership, di kalimat awal yang pertama, di paragraf pertama. Kan saat ini kan 300 kata ya. Um, Tolong nanti di adjust saja, disesuaikan aja. Kalau saya kan 500 kata. Jadi di leadership, saya menjelaskan dulu, bagi saya itu leadership seperti apa. Jadi saya menuliskan leadership is about serving others through empowerment, sense of influence, and common objective. Saya menjelaskan di situ, bagi saya leadership itu apa. Karena leadership itu pengertiannya kan tiap orang berbeda-beda. Nah, terus saya bilang di situ bahwa saya sudah memiliki pengalaman atau menyadari arti leadership itu sejak saya berada di posisi leader saat saya ada di skema Officer Development Program saat saya pertama kali bekerja. Saya menjelaskan bahwa this position allow me to transfer once every 2 months to different department to understand its core business. It made me analyze how view personal and professional development ability, bla bla bla. Nah, yang satu yang saya statement, jadi gini, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa mulai esai pertama sampai di esai terakhir itu, yang saya bahas adalah
diversity, equity, dan inclusion. Kenapa saya membahas ini? Karena ini adalah core value atau visi dan misi dari Chevening. Saya mau area saya, bidang saya di bidang bisnis itu bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa dilakukan oleh masyarakat luas, dan tidak terbatas oleh komunitas atau kaum tertentu. Sehingga yang saya ceritakan adalah bagaimana pada saat itu posisi saya sebagai karyawan di manufacturing export di company yang kelas global, tapi perusahaan saya tidak bisa memberikan kesempatan yang maksimal kepada seluruh karyawan karena terjanggal dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga saya menjelaskan dulu, menurut saya leadership itu seperti apa sih? Menurut saya leadership itu apa sih di area saya pada saat itu, di tempat kerja saya saat itu, apa sih yang kurang? Apa sih yang menganggap bahwa saya butuh beasiswa Chevening untuk menyelesaikan masalah ini? Pada saat itu di tempat kerja saya itu, karena tempat kerja saya kan manufacturing ya, pabrik. Nah, untuk bisa ada di level supervisor, untuk ada di level pimpinan di tempat kerja saya, foreman ya istilahnya kalau di garment manufacture itu, adalah orang yang harus dari lulusan ini, harus dari background ini, dan lain sebagainya. Dan itu yang saya highlight di Chevening, bahwa saya ingin mengubah itu semua, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan apa? Dengan diversity, equity, dan inclusion itu. Sehingga kalau teman-teman nanti bisa melihat bahwa diversity, equity, dan inclusion ini selalu muncul di esai saya. Mulai dari leadership, networking, study in the UK, sampai career plan tadi. Metode STAR masih make sense nggak? Masih dong. Nah, ini kan situasinya saya berada di skema Official Development Program. Situasinya saya selalu dipindah di departemen karena MT ya namanya, Management Training atau ODP lah, Official Development Program. Saya harus dipindah pada saat itu di 2 bulan di tiap departemen. Situasinya seperti itu. Tugasnya saya adalah menganalisa bagaimana pengembangan bisnis dari satu departemen ke departemen lain. Nah, saat saya melakukan analisa, ada kendala ternyata di situ. Kenapa perusahaan saya ini masih belum maksimal? Oh, karena perusahaan tempat saya bekerja ini masih menghalangi orang-orang dari background tertentu, masih menghalangi orang-orang dari kriteria yang belum memenuhi yang mereka tetapkan untuk bisa maksimal berada di level pimpinan. Situasi saya pada saat itu seperti itu. Action yang saya lakukan apa nih? Di kalimat kedua kan, my primary concern is facilitating to creation of the opportunity to develop company resource potential by launching the Plus Project. Jadi saya bikin project namanya di tempat kerja saya, namanya Plus Project. Plus Project ini saya lakukan untuk bisa memberikan kesempatan orang-orang yang berasal dari pendidikan yang belum layak, tapi memiliki pengalaman kerja yang nilai kepemimpinan yang baik, akan saya ikutkan di project Plus Project ini. Plus Project ini adalah project yang kita lakukan untuk memberikan training yang tidak ada diskriminasi di situ. Semuanya boleh ikut training dari latar belakang karyawan manapun, meskipun lulusannya masih belum sarjana tapi memiliki pengalaman kerja yang maksimal dan lain sebagainya, bisa ikut project ini. Sehingga project ini melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan di tempat kerja saya. Akhirnya resultnya ada gitu. Jadi usahakan ceritanya teman-teman itu memang cerita yang didasari tentang sesuatu yang teman-teman khawatir di tempat kerja atau di area teman-teman masing-masing. Karena apa? Akhirnya kendala ini yang menjadikan saya butuh beasiswa Chevening, butuh beasiswa ke UK. Karena apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi contoh singkatnya seperti itu. Jadi usahakan bahwa teman-teman menjelaskan dulu. Kalau saya pasti akan menjelaskan leadership itu buat saya apa sih. Kemudian saya mulai bercerita bagaimana saya mengalami
kendala-kendala saat saya mengimplementasikan nilai leadership ini dan influence skill ini. Kebetulan ada cerita yang memang, jadi teman-teman harus bisa memilih cerita ya gitu. Jangan semua cerita itu dimasukkan. Gini, selama saya membaca esainya orang-orang yang akan mendaftar beasiswa, rata-rata esainya itu kayak portofolio pencapaian prestasi gitu. Semua prestasi ditunjukin di situ. Semua keberhasilan ditunjukin di situ. Akhirnya apa? Akhirnya tidak fokus satu cerita yang benar-benar legit di situ. Akhirnya biasnya atau konsennya kan kabur karena semua pengen diceritain. Keberhasilan teman-teman semua diceritain. Jangan ambil satu yang menurut teman-teman itu benar-benar daging, ambil satu yang menurut teman-teman itu bisa layak memenuhi kriteria chevening. Ambil satu cerita aja. Meskipun saya tahu beberapa orang kan pasti kan memiliki potensi dan apa prestasi yang luar biasa ya di bidang kepemimpinan, di bidang leadership dan lain sebagainya. Jangan semuanya diceritain gitu. Kalau mau semua diceritain harus ada alurnya. Setelah cerita ini baru ada bridgingnya yang baik gitu. Oke? Aman ya? Aman-aman. Terima kasih banyak Kak Fandi, Masya Allah. Ini udah kan udah di penghujung acara. Semoga juga Ya. benar-benar bisa dipahami oleh teman-teman peserta juga, karena ini benar-benar sangat lengkap dan detail. Karena Sebelumnya, baru di sama Jasmine Foundation ini saya buka essay saya biasanya enggak saya buka. Masya Tapi Allah. memang benar-benar saya merasa bahwa ini butuh. Iya, iya, iya. Saya mau dari Jasmine Foundation Forum itu nanti banyak yang lolos gitu. Iya, iya, amin, amin. Oke, Kak, mungkin ini sebelum closing, mungkin ada closing statement dari Kak Fandi buat penyemangat Oke. kita juga. Jadi gini, eh, kalau cari beasiswa, bukan statement, ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi cari beasiswa itu kan capek banget. Capek banget, entah modal yang teman-teman siapin. Jadi sebenarnya teman-teman itu harus siap modal dulu. Modalnya apa? Untuk sertifikat bahasa Inggris. Modalnya apa? Modalnya semangat. Ibadahnya nggak boleh ditinggal gitu loh. Jadi se maksimalnya teman-teman, sepinter-pinternya teman-teman, seberprestasinya teman-teman itu mengejar sesuatu hal, mengejar beasiswa. Tapi kalau tidak diimbangi dengan ibadah, gagal total. Gitu loh. Benar-benar ikhtiarnya harus dikencengin, doanya juga harus dikencengin dong, gitu loh. Karena balik lagi ya, beasiswa itu cocok-cocokan, beasiswa itu rezeki-rezekian. Mau kalian itu benar-benar salto mengerjakan esai seperti apa, tapi kalau dari yang di atas itu belum waktunya, belum rezekinya, pasti gagal. Apapun itu pasti. Tapi ketika teman-teman berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, itu yang di atas itu nggak akan diem. Makanya ketika saya tanya kepada teman-teman saya yang lolos ya, kalau di Indonesia gitu ya, di yang mereka adalah Muslim, pasti mereka kan bangun di sepertiga malam, pasti di situ. Dan itu memang juga saya lakukan gitu, karena udah useless ya kayak nunggu pengumuman sudah maksimal, esai dikerjakan sudah sesuai dengan kriteria, interview juga sudah dilakukan dengan maksimal dan lain sebagainya gitu. Terus nunggu apa lagi ya? Sudah tinggal berserah diri. Apa yang dikejar udah doa, sholat aja kencengin. Ketika teman-teman sebelum pendaftaran itu sudah tiap hari depan laptop gitu. Setelah pendaftaran nanti ya tiap hari harus depan sajadah dong, di atas sajadah. Gitu aja sih. Jadi dunia dikejar, akhirat juga dikejar. Kalau akhirat dikejar, dunia pasti ngikut. Tapi kalau dunia dikejar, akhirat nggak pasti ngikut. Belum tentu ngikut. Jadi itu aja, semangat buat teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan pernah ngerasa sendiri. Kalau ada apa-apa bisa hubungi Mas Amin Rais nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fandi atas segala insight, materi, dan pengalamannya yang telah diberikan. Untuk sesi terakhir ya, ini sesi foto. Teman-teman bisa minta tolong untuk on kamera. Karena ini momen-momen bersejarah ya, Iya. ini perjuangan kita semua untuk Di awal perjuangan. mendaftar ya. Ya, ayo teman-teman kita bisa take picture together. Oke. Ini sudah ada beberapa yang on kamera. Oke, kita coba foto di slide satu dulu ya. Satu, dua. Loh, freeze.
tuh? Risanya yang hilang ya. Iya, Terus aduh. biar saya aja kali kalau nge-freeze. Siap-siap Mas Oke, Amin. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Fandi, terima kasih Kak Amin, dan Ya. juga terima kasih PCIM Britania Raya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi langkah juga untuk kita mendaftar beasiswa Chevening. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Riza Mafiro selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good luck semuanya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih Terima kasih Kak. Mas Fandi. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih untuk Ya, teman-teman sama-sama. Dev. Makasih Sampai banyak, siap. Bang Amin. Siap. Thank you, thank you. Assalamualaikum. Salam.